Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala su'alan kaifa iku kaya apa ta al-i'tiqadu utawi nekotake bi basarillahi ta'ala kelawan sifat basare Allah ta'ala. Bagaimana cara meyakini sifat basar atau sifat melihatnya Allah Ta'ala? Jawabipun al-jawabu qala al-jawabu huwa utawi kaifiyai iku anak takida yen to nekotake sira anallaha ing sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun bil basari. Iku mausufun bil basari, persifatan kelawan ningali. Bagaimana cara meyakini dengan sifat melihatnya Allah Ta'ala? Caranya adalah kita harus betul-betul meyakini di dalam hati kita dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah itu mempunyai sifat basar, mempunyai sifat melihat. Wa annahu lan sak temene Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku basirun zat kang mirsani. Bahwasanya Allah itu melihat segala sesuatu, khususnya melihat amal perbuatan dari umat manusia atau para hambanya. Di sini di kitab ini contohnya ditulis kambing. Ada kambing hitam. Kambing hitam di malam yang gelap gulita, bahkan lebih kecil daripada kambing tersebut. Kalau dilihat dengan mata kepala manusia itu tidak mungkin terlihat, tetapi dengan pandangan Allah itu pasti terlihat. Baik itu baik segala sesuatu yang ada di bumi ataupun di dalam bumi, di perut bumi, ataupun di atas langit dan galaksi-galaksi yang lain selainnya, itu pasti terlihat dalam pandangan Allah. Yang paling penting itu bukan penjelasannya, tapi hikmah dari sifat basar Allah itu sendiri. Kalau Allah maha melihat, berarti orang yang beriman itu harus waspada atau hati-hati terhadap segala amal perbuatannya. Karena apa? Gerak-gerik kita, mulai dari yang baik maupun yang buruk, bahkan kehendak hati kita itu Allah mesti akan melihat, tidak mungkin tidak melihat. Ini ada sedikit cerita. Jadi ini ku kanjeng Nabi pas sholat teng Ka'bah. Niku Abu Jahal niku nglejing greget nih Abu Jahal. Karena rademen karo kanjeng Nabi pas sholat ini diganggu kali Abu Jahal. Didek sikile, didek wetenge. Karepe kanjeng Nabi niku kersane mboten sholat. Nah, akhirnya turun ayat alam ya'lam bi anallaha yara. Alam ya'lam bi anallaha yara. Tidaklah dia itu mengetahui bahwasanya Allah itu melihat.
Jadi Allah itu melihat, bukan hanya melihat saja. Allah itu melihat umat manusia itu bukan hanya melihat saja, tapi ada tujuan lain, ada konsekuensi lain dari setiap perbuatan dari umat manusia tersebut. Jadi kalau para nabi, para kekasihnya Allah itu berdakwah, melihatnya Allah itu bukan hanya melihat, tapi melihatnya Allah itu juga melindungi para kekasihnya. Saya cerita lagi, zamannya Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Musa sama Nabi Harun. Di Nabi Musa sama Nabi Harun itu diperintah oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun. Karena waktu itu Fir'aun itu kan terkenal dengan kekuatannya, bahkan tidak pernah sakit, saking mempunyai kekuatan yang luar biasa, sampai menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Nabi Musa itu hatinya kecil, udah cinta adepi itu wong duwe kekuatan super, rada wedi. Akhirnya turun ayat. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah langsung berfirman, kamu berdua jangan takut. Sesungguhnya aku itu bersama kamu dan aku itu mendengar dan melihat. Jadi di sini maksudnya mendengar dan melihat itu bukan hanya mendengar dan melihat saja, tapi juga mengawasi dan juga melindungi. Mengawasi dan melindungi. Itu ta'aluknya sama dengan sifat sama mendengar. Kemudian ilmunya Allah itu sama. Ta'aluknya itu ta'aluk inkisaf. Jadi semuanya itu terbuka di hadapan Allah. Lakinna tetapi ini basorohu tetapi ini oleh ningali Allah subhanahu wa ta'ala iku laisa ora ono apa basor iku kabasorina kaya oleh kita ningali. Fa inna basorona karena sak temene oleh kita ningali iku yakunu ono apa basor biwa sitotil aini iku tetep kelawan lantaran meripat. Wa basorohu lan sak temene oleh ningali Allah subhanahu iku laisa ora ono apa basor iku biwa sitoti syai'in iku tetep kelawan lantaran siji perkara. Jadi sifat melihatnya Allah, mersaninya Allah itu tidak seperti sifat melihatnya makhluknya. Kalau makhluknya Allah itu bisa melihat karena anugerahnya Allah yang berupa banyak sekali. Jadi isi dari mata itu kan banyak sekali. Isi dari mata itu banyak sekali. Nah, kita diberi mata belum tentu bisa melihat kalau tidak diberi sinar. Di manusia itu bisa melihat tidak hanya dengan mata saja, tapi perlu butuh dengan yang lain-lain. Kadang kok nek blereng ngono ya butuh kacamata. Minus butuh kacamata. Melihat sesuatu yang tidak biasa
di dalam laut misal, atau melihat di langit. Itu mata manusia tidak mungkin menjangkau, pasti butuh yang namanya alat pembantu. Maka dari itu termasuk nikmat yang paling besar itu adalah manusia itu bisa melihat. Kalau kita sudah diberi kenikmatan yang luar biasa seperti ini, seperti melihat, maka wajib kita bersyukur. Cara bersyukurnya adalah kita gunakan penglihatan kita untuk melihat yang baik-baik. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi